Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selviana Dwi Indriani. Saya dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Prodi Agroekoteknologi dengan nomor NIM 230 20 225 140 156. Nah, di sini saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku, terutama di kalangan mahasiswa akibat pengaruh media sosial. Sebelumnya, pernah nggak sih kita tuh sadar kalau dalam kehidupan sehari-hari, baik di media sosial maupun di lingkungan kuliah, kita tuh sering lebih nyaman menggunakan bahasa gaul, singkatan, atau bahkan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini kemudian terbawa ke situasi yang seharusnya lebih formal seperti berdiskusi dalam kelas atau mengerjakan tugas kuliah. Nah, hal-hal seperti itu tadi yang mendorong saya untuk mengangkat topik seperti ini. Media sosial memang memudahkan kita dalam berkomunikasi dan juga mengekspresikan diri. Tetapi di sisi lain juga memberi pengaruh besar terhadap cara kita menggunakan bahasa, khususnya dalam menggunakan bahasa Indonesia. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fenomena tersebut secara lebih dekat, memahami dampak yang ditimbulkan, serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya, untuk memahami masalah ini, kita bisa mulai dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu penggunaan media sosial dalam kehidupan keseharian mahasiswa. Kalau kita lihat sekarang, media sosial sudah jadi bagian dari keseharian kita. Hampir setiap hari kita membuka WhatsApp, TikTok, Instagram, dan juga aplikasi media sosial lainnya, baik untuk sekedar hiburan atau juga berkomunikasi, terutama berkomunikasi soal perkuliahan. Tanpa kita sadari, media sosial juga membentuk cara kita berbahasa dan juga berkomunikasi. Di media sosial, kita terbiasa menggunakan bahasa yang singkat, santai, dan seringkali tidak terlalu memikirkan aturan bahasa yang baik dan benar. Banyak kata disingkat, muncul istilah-istilah gaul, bahkan tidak jarang kita mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang asing. Karena digunakan terus-menerus, cara berbahasa seperti ini akhirnya terlihat terasa lebih nyaman dan dianggap wajar. Malah mulai muncul ketika kebiasaan tersebut terbawa ke situasi yang seharusnya lebih formal. Misalnya, mengirimkan pesan kepada dosen, berdiskusi di dalam kelas, dan juga mengerjakan tugas kuliah. Bahasa yang seharusnya disampaikan lebih rapi justru masih dipengaruhi gaya bahasa media sosial. Hal-hal seperti ini yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan mahasiswa mulai berkurang. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena terbiasa dengan bahasa yang lebih singkat dan santai. Dari pengalaman dan pengamatan saya, sebagai mahasiswa, kondisi ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita tahu mana bahasa yang baku dan mana yang tidak. Tetapi karena pengaruh lingkungan digital yang sangat kuat, kita jadi lebih sering menggunakan bahasa yang praktis, lebih singkat, dan juga cepat. Inilah alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas dan disadari bersama. Setelah melihat latar belakangnya, kita bisa mulai memperhatikan bagaimana bentuk-bentuk menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Hal-hal seperti ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Di media sosial, bahasa gaul sering digunakan karena lebih santai dan juga lebih akrab. Namun, kebiasaan ini terkadang terbawa ke lingkungan akademik seperti saat berdiskusi di kelas atau menulis pesan kepada dosen. Bahasa yang seharusnya disampaikan dengan lebih formal dan lebih rapi justru menjadi terlalu santai dan kurang sesuai dengan konteks formalnya.
Nah, yang kedua, kebiasaan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penggunaan bahasa campuran ini sering dianggap lebih keren dan juga lebih modern. Padahal jika digunakan secara terus-menerus tanpa memperhatikan situasi, hal tersebut dapat membuat kita lupa ataupun jarang menggunakan bahasa dan kata yang benar dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan singkatan dan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam pesan singkat atau media sosial, kita sering menyingkat kata, mengabaikan tanda baca, dan tidak memperhatikan struktur kalimat. Jika kebiasaan ini terbawa ke tugas akademik, tentu dapat mempengaruhi kualitas tulisan dan pemahaman pembaca. Ketiga bentuk permasalahan ini menunjukkan bahwa menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan berbahasa Indonesia kita setiap hari yang terus-menerus dilakukan dalam keseharian mahasiswa. Nah, dari ketiga bentuk permasalahan ini tadi menunjukkan bahwa menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kita berbahasa Indonesia setiap hari yang terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan tersebut tentu tidak terjadi tanpa adanya dampak. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku dapat mengaruhi akademis mahasiswa, khususnya dalam berkomunikasi dan lingkungan akademik. Salah satu dampak yang paling terasa yaitu terbawa bahasa yang tidak formal ke dalam lingkup yang seharusnya formal, terutama saat menulis tugas kuliah, menulis laporan praktikum, dan juga mengirimkan pesan kepada dosen. Bahasa yang terlalu santai membuat pesan menjadi kurang sopan dan tidak enak dibaca, dan juga tidak mencerminkan sikap akademis sebagai seorang mahasiswa. Nah, selain itu, penggunaan bahasa yang tidak baku secara terus-menerus juga dapat menurunkan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan juga berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena jarang digunakan kosakata baku menjadi terasa asing dan sulit diterapkan. Hal ini tentu dapat mengaruhi kualitas berkomunikasi dan pemahaman baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku secara terus-menerus juga dapat menurunkan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan berbicara, terutama saat berbicara di depan kelas. Karena jarang digunakan kosakata baku menjadi terasa asing dan sulit diterapkan. Hal-hal seperti ini tentu dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan pemahaman baik secara lisan maupun tulisan. Dampak lainnya adalah munculnya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Bahasa singkatan, bahasa gaul, dan bahasa campuran seringkali hanya dipahami oleh suatu kelompok tertentu. Ketika digunakan dalam jangkauan yang luas, makna pesan bisa menjadi tidak jelas dan menimbulkan kesalahpahaman. Menurut pandangan saya, penggunaan bahasa gaul atau bahasa campuran bukanlah hal yang salah, karena bahasa bersifat dinamis dan akan terus berkembang sesuai zamannya. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah kesadaran dalam menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi dan juga konteksnya. Sebagai seorang mahasiswa, kita berada di lingkungan akademik yang menuntut adanya komunikasi yang jelas, sopan, dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang utama, terutama dalam kegiatan akademik. Media sosial seharusnya bukan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kaidah bahasa, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia kita. Melihat permasalahan dan juga dampak yang sudah kita bahas sebelumnya, tentu diperlukan solusi untuk menyikapi hal-hal yang bisa membuat menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku di kalangan mahasiswa.
solusi ini tidak harus dimulai dengan hal-hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari diri sendiri. Nah, solusi yang pertama, meningkatkan kesadaran dalam penggunaan bahasa sesuai dengan konteksnya. Mahasiswa perlu membedakan kapan harus menggunakan bahasa yang santai dan kapan menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang lebih formal. Bahasa gaul dan singkatan boleh digunakan dalam situasi non-formal, namun di lingkungan akademik, penggunaan bahasa Indonesia baku tetap perlu diutamakan. Yang kedua, membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kegiatan akademik. Misalnya, saat menulis kegiatan kuliah, mengerjakan laporan, dan juga mengirimkan pesan terhadap dosen. Dengan membiasakan diri, penggunaan bahasa Indonesia yang baku akan terasa lebih natural dan tidak kaku. Dan yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran bahasa. Media sosial tidak selalu berdampak negatif. Jika digunakan dengan bijak, media sosial justru menjadi media untuk memperluas kosakata kita, memahami penggunaan bahasa yang tepat, serta meningkatkan kesadaran berbahasa di kalangan mahasiswa. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menyadari bagaimana peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Tanpa kita sadari, kebiasaan berbahasa yang kita lakukan di media sosial sedikit demi sedikit mengaruhi cara kita berkomunikasi di lingkungan akademik. Melalui pembahasan ini, saya tidak bermaksud menyalahgunakan penggunaan bahasa gaul atau bahasa asing. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu menempatkan bahasa sesuai dengan konteks dan juga acaranya. Menggunakan bahasa yang santai tentu tidak masalah selama kita mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berada di lingkungan yang lebih formal. Saya berharap setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih sadar dan lebih bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk kita berkomunikasi, tapi juga mencerminkan cara berpikir dan sikap kita sebagai seorang mahasiswa. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.